Karena kalau bicara soal, saya yakin 100% sih kalau bicara soal tenaga pendidik, guru dalam hal ini Pak, mereka performanya atau kualitas mereka mungkin cukup mumpuni begitu ya. Betul, ya. Bahkan mumpuni, bisa dikatakan seperti itu. Ya. Tapi era Pak, eranya sekarang ini udah beda zamannya era Arif Fadil, eranya semua. Era saya dulu ketika masih di kalau kita sekolah. dulu kan contoh konkret aja Pak misalnya. Kita kuku saja, atau mungkin PR saja, atau mungkin tidak mendengarkan yang disampaikan guru di depan kelas begitu. Itu kalau nggak kapur melayang Pak ke kita ya kan. Terus kalau nggak juga nanti kita dikeprek pakai penggaris. Nah zaman sekarang hal itu dilakukan, digitalnya naik Pak, upload langsung. Dan nanti lapor ke orang tuanya bukan malah ke sekolah, ke kantor polisi Pak. Nah guru kan terancam dengan kondisi ini. Memang itu sekarang menjadi tantangan kita bersama-sama ya. Jadi karena itu maka kami berusaha untuk yang pertama, komunikasi antara guru, sekolah dengan orang tua ini memang harus kita perbaiki. Itu menurut saya harus kita lakukan. Karena selama ini kan berbagai peristiwa itu terjadi karena ada miskomunikasi sebagiannya. Diakui nggak oleh guru-guru itu pada saat Bapak berkunjung gitu loh Pak? Ada yang memang mengaku itu. Karena itu memang ada orang tua itu ada dua kategori yang memas. Ada orang tua yang pasrah 100%. Udahlah mau diapakan anak saya pasrah aja. Ada begitu. Tapi ada yang juga mohon maaf tidak percaya pada guru dan sekolahnya. Kadang-kadang intervensi, kamu ngajarnya jangan gitu dong, harusnya ngajarnya begini. Gitu. Kalau nggak percaya ngapain naruh anaknya di situ? Nah, ada orang tua yang begitu, Mas. Itu yang mohon maaf seringkali menjadi sebab kenapa kemudian tindakan guru yang niatnya baik itu kadang-kadang diterimanya salah gitu. Nah, karena itu maka menurut saya harus ada solusi dari hulunya. Yang kedua memang guru harus meningkatkan kualitas diri. Cara mendisiplinkan murid itu tidak sama dengan cara dulu dengan cara sekarang. Karena itu sekali lagi tadi selain dua yang kami sampaikan ya bimbingan konseling dan pendidikan nilai, guru juga memang harus ada upaya meningkatkan kemampuan untuk bagaimana membangun disiplin tanpa hukuman yang bersifat fisik atau disebut dengan corporal punishment itu. Sehingga nanti pelatihan-pelatihan guru itu kan kita adakan lagi Mas Arif. Misalnya KKG ya, yang itu untuk para kepala sekolah, kemudian nanti MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, nanti kita hidupkan lagi supaya guru itu ada continuing professional development. Jadi terpantau ya Pak ya. Betul, dan itu menjadi tagihan untuk pemenuhan kewajiban guru yang 24 jam seminggu. Salah satu standar untuk itu begitu ya. Maksudnya. Jadi yang sekarang sudah kita keluarkan aturannya, itu nanti guru itu tidak harus mengajar 24 jam dalam satu minggu. Dia bisa saja mengajar hanya 9 jam satu minggu. Tapi untuk 24 jam, dia harus ada membimbing murid. Nanti kita hitung berapa murid, itu poinnya berapa. Dan itu nanti yang dia lakukan apa untuk mendampingi murid kesulitan belajar itu apa? Mendampingi murid dalam konteks konsultasi psikologis, konsultasi keluarga, konsultasi personal itu apa? Nanti ada tagihannya dari bukti dia melakukan bimbingan atau pembinaan bakat minat yang dilakukan seperti apa. Kemudian juga ditagih itu continuing professional development. Kamu dalam setahun ini itu sudah ikut pelatihan apa untuk peningkatan kualitas dan kompetensi Anda sebagai seorang pendidik. Karena salah satu pengukurnya adalah dengan pelatihan-pelatihan. Tapi nanti kita tidak hanya menuntut guru pelatihan dan tidak kita sediakan pelatihannya. Itu juga harus disiapkan oleh negara. Ya, sehingga nanti mungkin modelnya tadi kalau musyawarah guru mata pelajaran itu kan guru mengajar guru. Sehingga nanti ada proses namanya peer teaching gitu. Peer teaching atau resource sharing di mana guru yang punya pengalaman mengajar kepada guru yang lain sehingga nanti ada proses-proses yang itu diselenggarakan di luar jam pelajaran. Bisa jadi misalnya dilaksanakan pada hari Sabtu. Jadi Senin sampai Jumat ini di sekolah, hari Sabtunya mungkin kumpul di sekolah mana dalam region tertentu, guru-guru ini saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu untuk bagaimana mereka meningkat. Dan itu nanti ada tagihannya untuk pemenuhan yang 24 jam di luar dia mengajar di kelas gitu. Itu nanti bagian dari upaya kami meningkatkan kualitas. Sehingga karena itu maka sekali lagi karena memang dunianya berubah, maka cara kita mengajar memang juga harus berubah. Berubah juga gitu. Pak, tadi disampaikan kan kalau misalnya memang bukan tren lah ya, mungkin beberapa fenomena akhir-akhir ini yang berujung kepada pidana, laporan dan lain sebagainya. Ada juga nggak Pak semacam kayak
koordinasi dengan lintas kementerian atau lintas lembaga negara ya terkait dengan fenomena yang terjadi dan mencuat akhir-akhir ini yang kemudian membuat para guru ini jadi bingung untuk bertindak begitu ya Pak. Betul. Di segmen berikutnya lagi-lagi Pak kita jeda dulu sejenak. One on One akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Oke, kita masih bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Profesor Abdul Muti di One on One. Menyambung yang tadi sempat terputus, Pak Menteri, ini apakah lintas kementerian koordinasi dengan lembaga, mungkin dalam hal ini kalau bicara pidana, ya tentu kan Kepolisian Republik Indonesia begitu Pak, agar mungkin juga bisa melihat nggak juga semuanya harus sesuai dengan koridor hukum, misalnya seperti itu. Gimana tuh Pak? Kami sudah ada komunikasi dengan Pak Kapolri dan juga dengan Ibu Menteri PPPA untuk membahas mengenai berbagai persoalan kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Dengan Pak Kapolri, kami sudah ada draft MOU dan sudah ada kesepakatan secara awal gitu, supaya kalau ada permasalahan-permasalahan menyangkut pendisiplinan anak di sekolah, kami mohon untuk tidak dibawa ke ranah hukum, tapi dibawa ke musyawarah dan restoratif justice. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada hal-hal yang memang dia tidak bisa ditolerir, ya memang harus ditindak. Misalnya begini, melakukan kekerasan seksual. Itu udah pasti. Itu kan sudah pasti, kan itu nggak bisa restoratif justice. Ada bukti, ada segala macam. Betul. Atau kriminalitas yang memang sudah sangat berat, itu memang ya sudah memang akan diproses. Sehingga kami sudah komunikasi dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama nanti MOU kami dengan Pak Kapolri sudah bisa ditandatangani. Sedang cari waktu yang cocok untuk kami bisa, apakah nanti table to table atau bersama-sama dengan seremonial, nanti kita carilah mana yang paling tepat. Tapi understandingnya sudah, karena kami sudah ketemu Pak Kapolri, sudah kami sampaikan concernnya. Bahkan Pak Kapolri juga menyampaikan polisi juga siap membantu untuk tadi Mas, memberikan layanan pendidikan untuk daerah-daerah yang tidak aman. Jadi polisi itu ada berapa ribu polisi yang mengajar di sekolah. Karena daerah tertentu, daerah-daerah konflik itu guru tidak berani ngajar. Bukan nggak berani ngajar sama karena siswanya, tapi karena keamanan, situasi keamanan lingkungannya yang tidak memungkinkan. Ya, jadi kami mengapresiasi Pak Kapolri yang sudah punya terobosan untuk polisi mengajar. Kemudian yang kedua, yang dengan Bu Menteri PPPA juga kami bicarakan supaya nanti adalah understanding bagaimana gerakan ini kita lakukan bersama, termasuk misalnya parenting. Parenting itu penting loh Mas, karena kadang-kadang ya karena tadi karena tidak sama visinya gitu, kemudian juga cara guru mendidik mungkin beda dengan cara orang tua mendidik di rumah. Ini yang kadang-kadang menjadi salah satu sebab. Salah satu aja Pak, kalau bicara soal visi yang tadi Bapak sampaikan, ini soal program 13 bukan 13 pendidikan selama 13 tahun. Ya, wajib belajar 13 tahun. Kalau saya hitung Pak, TK itu kayaknya udah serius belajar nanti itu Pak. Ya, karena memang itu adalah undang-undang Mas Arief. Jadi undang-undang RPJPN itu menyebutkan wajib belajar 13 tahun dimulai dari TK. Nggak berat Pak itu?